Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gizi Lover di seluruh Nusantara? Salam sehat sebelumnya saya ucapkan. Hari ini kita ketemu kembali dalam Rumah Gizi, Suara Isi Piringku. Baik, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas, kita akan berdiskusi, kita akan sharing tentang deteksi dini penyimpangan pertumbuhan pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Kenapa? Karena ini menjadi sesuatu yang menjadi concern kita, dan terutama dalam ilmu gizi, karena pertumbuhan itu mutlak pada tahap awal itu adalah dari gizi. Jadi ketika kita memberikan terapi gizi yang salah, ketika kita melakukan pola asuh makan yang salah, maka akan berdampak kepada pertumbuhan. Sehingga balik lagi semuanya bahwa untuk pertumbuhan itu diawali dari isi piringku. Jadi Rumah Gizi ini hadir untuk memberikan edukasi, untuk memberikan pencerahan bagaimana sih pola makan yang baik dan bagaimana sih bagaimana mendeteksi dini penyimpangan yang terjadi pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Baik, kita akan mulai. Gizi Lover, kita tahu bahwa dalam ilmu biologi itu ada yang kita kenal dengan dogma sentral biologi. Dogma sentral biologi itu adalah bahwa apa yang ada dalam diri kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua sudah ada blueprintnya. Blueprintnya itu berupa DNA. DNA-nya kita dapatkan dari mana? Dari orang tua kita. Artinya kalau orang tua kita itu baik, orang tua kita itu memiliki fisik yang baik, kemudian memiliki tinggi badan yang baik, maka tadi sudah pasti dia memiliki kanal atau kanalisasi atau memiliki potensi tinggi badan genetik yang baik juga. Sehingga ini tadi bahwa ketika akan terjadi organ-organ tubuh, pertumbuhan, ya mulai tinggi badan, pembentukan organ-organ tubuh, itu semuanya ada blueprintnya. Blueprintnya ada di mana? Ada di DNA tadi. Nah, permasalahan yang terjadi apa, Gizi Lover? Ketika akan berubah dari DNA itu menuju protein, itu membutuhkan zat-zat gizi. Kenapa? Ini adalah baru kode-kodenya saja, blueprintnya saja. Nah, tapi untuk membentuk suatu organ tubuh, itulah kita membutuhkan zat-zat gizi yang kita sebut dengan asam amino yang tidak lain adalah protein. Dan protein itu kita dapatkan dari mana? Dari makanan. Baik, Gizi Lover, kita kembali lagi. Bagaimana sih cara mendeteksi dini penyimpangan pada anak usia 0 sampai 6 tahun? Nah, untuk teman-teman yang ahli gizi pasti sudah tahu apa yang kita sebut dengan bagaimana menilai pertumbuhan, bagaimana menilai gizi ya, bagaimana menilai status gizi. Ini yang kita sebut dengan nutrition assessment. Itu kita nilai secara komprehensif ya. Kita menilai dari 4. Yang pertama yaitu dari antropometrik. Antropometrik itu kita mengukur ukuran-ukuran tubuh, misalnya tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Nah, kemudian kalau yang kedua itu adalah dari biokimia. Biokimia itu misalnya dari kita mengambil HB, nilai-nilai yang laboratorium yang kita ambil, misalnya HB, kemudian misalnya leukosit, ya, kemudian nilai-nilai yang bisa kita ambil dari urin, itu adalah dari biokimia. Nah, yang ketiga itu adalah dari clinical status. Clinical status itu kita dapatkan dari mana? Clinical status itu adalah tanda-tanda klinik yang tampak dari tubuh dari si bayi, misalnya perut buncit atau misalnya terjadi busung lapar, misalnya ini kita tekan itu terjadi peot gitu ya, menjadi kempes tidak balik lagi, itu juga adalah tanda-tanda klinis. Atau rambut jagung yang mudah dicabut, itu juga adalah tanda-tanda klinis. Nah, yang keempat, yang terakhir itu kita menilai nutrition assessment itu, menilai status gizi adalah dari dietary history, yaitu dari pola makannya. Jadi kita melihat bagaimanakah pola makan misalnya 24 jam terakhir, bagaimana dia asupan karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, itu kita nilai. Apakah asupan makan yang dimakan oleh si anak tadi atau dirinya itu sudah mencukupi dari nilai-nilai kebutuhan gizi. Jadi Gizi Lover bisa melihat bahwa untuk menilai status gizi itu harus dari 4 hal, yaitu ABCD, antropometrik, biokimia, clinical, dan dietary history. Nah, kita akan kembali lagi untuk melihat bagaimana sih pertumbuhan yang normal. Bahwa karakteristik pertumbuhan yang normal itu bisa dilihat dari beberapa hal. Bahwa pertumbuhan yang baik itu dia akan bertambah ukurannya, akan bertambah jumlah selnya, sehingga tadi besarnya pun, selnya pun juga akan bertambah jumlahnya maupun ukurannya. Nah, selain itu ketika terjadi pertumbuhan
pertambahan sel, kemudian jumlah, maka ini akan berdampak terhadap perubahan fisiologis, berdampak kepada fungsi-fungsi dari organ-organ tersebut. Ya, kemudian inilah adalah salah satu dampak proses pematangan dari fungsi-fungsi fisik. Nah, yang ketiga, bahwa pertumbuhan itu adalah bentuk aktualisasi dari potensi herediter. Yang tadi saya katakan bahwa kita semua ini punya yang namanya blueprint organ-organ tubuh, yaitu DNA. Nah, pertumbuhan itu adalah bentuk aktualisasi dari blueprint yang kita punya dari DNA, kemudian nanti ditranskrip menjadi RNA, kemudian dari RNA itulah nanti akan berubah menjadi protein atau organ-organ tubuh atau protein-protein tubuh. Nah, gizi lover, pertumbuhan itu bersifat kuantitatif sehingga apapun yang terjadi pada anak itu bisa dilihat, bisa diukur. Misalnya tinggi badan itu bisa diukur dengan apa? Dengan sentimeter. Kemudian nanti dari tinggi badan yang sudah diukur tadi, itu nanti kita konversikan ke standar pertumbuhan. Nah, dari mengkonversikan ke dalam standar pertumbuhan itulah kita akhirnya melihat apakah anak kita itu tumbuh secara baik, tumbuh secara normal, atau dia tidak tumbuh secara normal atau di bawah rata-rata, atau bahkan bisa jadi anak kita itu tumbuh di atas dari rata-rata. Ini yang kita sebut dengan tadi bahwa pertumbuhan itu adalah bersifat kuantitatif sehingga bisa dilihat, sehingga bisa dihitung. Kita sendiri itu juga punya namanya berat badan gitu ya. Si anak juga punya berat badan. Nah, nanti berat badan ini dinilai berat badan berdasarkan umur ya, atau tinggi badan berdasarkan berat badan, atau tinggi badan berdasarkan umur. Apakah sudah sesuai dengan standar yang dimiliki atau tidak? Nah, standar yang kita adopt ini adalah standar menggunakan standar WHO, sehingga tinggi badan anak-anak Indonesia itu harus juga sama dengan standar seluruh anak secara internasional. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan Gizi Lover. Jangan lupa, ini adalah Rumah Gizi, suara isi piringku. Teman-teman Gizi Lover bisa lihat bahwa ini adalah grafik ya. Ini adalah suatu grafik yang saya tampilkan, grafik tinggi badan. Grafik tinggi badan ini merupakan grafik pertumbuhan. Kita lihat usia 0 sampai dengan 2 tahun, kita lihat bahwa motor atau penggerak dari pertumbuhan itu adalah nutrition, adalah gizi. Kita lihat 0 sampai 2 tahun itu adalah gizi, dan gizi. Artinya, kenapa gizi dan gizi? Karena pada usia 0 sampai 2 tahun, bahkan dari masa kehamilan, itu organ-organ tubuh itu belum berfungsi secara sempurna. Yang tadi saya katakan bahwa tadi pertumbuhan itu adalah merupakan pematangan dari fungsi organ-organ tubuh. Nah, pada fase 0 sampai 2 tahun itu semua belum berkembang secara baik. Bahkan perkembangan untuk imunitas sendiri itu juga didapatkan dari gizi. Dari apa kok bisa? Bagaimana imunitas bisa didapatkan dari gizi? Ya iya, didapatkan dari mana? Dari ASI. Sehingga fungsi ASI itu selain dia memberikan nutrisi, dia juga memberikan efek-efek perlindungan, terutama di perlindungan di usus. Kenapa? Karena dalam ASI itu ada efek bifidus yang dia bisa membangkitkan mikrobakteri, mikroorganisme yang baik yang bisa bermanfaat bagi kesehatan usus. Sehingga bisa lihat Gizi Lover bahwa ini tadi nih, bahwa 0 sampai 2 tahun ini adalah yang utama, ini adalah sistem penggerak yang utama dalam pertumbuhan. Nah, masalahnya gini, jangan menganggap bahwa orang tuanya tinggi gitu kan. Bapak ibunya tinggi, anak-anaknya bapak ibunya tinggi kok anaknya bisa pendek gitu ya. Ya iyalah, jelas bisa jadi. Kita lihat evaluasinya, apakah pada usia 0 sampai 2 tahun si anak ini mendapatkan asupan yang baik atau tidak. Kalau tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, ya sudah wassalam. Ini ada resiko bahwa potensi genetik yang dimiliki oleh si anak itu tidak dioptimalisasi oleh pola asuh yang baik oleh si orang tuanya. Baik, Gizi Lover, untuk selanjutnya pada usia 2 sampai 12 tahun barulah mulai berfungsi hormon ya, hormon perkembangan. Kemudian masuk akil balik sudah mulai ada hormon seks steroid. Yang itu adalah bertahap ya. Jadi Gizi Lover bisa lihat bahwa inilah perkembangan yang terjadi pada diri seorang anak, bahwa gizi adalah yang utama dalam pertumbuhannya. Nah, Gizi Lover bisa lihat bahwa ini adalah percepatan yang harus bisa dicapai, yang bisa dicapai secara optimal. Artinya begini, si anak pada usia 0 sampai 6 bulan itu pertambahan pertumbuhannya itu adalah 32 cm per tahun. Ya, artinya kalau dia 0 sampai 6 bulan, selama dari 0 sampai 6 bulan itu harus ada pertambahannya itu sekitar 16 cm.
ya. Kemudian beranjak menjadi 6 sampai 12 bulan itu menjadi 16 cm per tahun. Artinya kalau 6 bulan itu menjadi 8 cm selama kurun waktu 6 bulan. Jadi hati-hati jika kita memiliki anak pada usia-usia ini itu tidak terjadi di pertambahan panjang badan, tidak terjadi pertambahan berat badan. Anak jika dia memiliki asupan gizi yang baik, maka dia akan terjadi bertambah berat badan dan bertambah tinggi badan. Semuanya dari mana? Dari isi piringku. Wah, salah tuh, sesatu. Kenapa isi piringku? Anak kan belum bisa makan. Iya, maksudnya ini adalah lambang dari asupan zat gizi. Ya, lambang asupan dari zat gizi. Ya, terutama dari si anak itu nanti awalnya adalah mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI, dan dilanjutkan dengan makanan-makanan yang bertahap sesuai dengan usianya. Baik Gizi Lover, kita lihat bahwa pemantauan pertumbuhan ini dilakukan secara berkala sehingga penyimpangan yang terjadi pada pertumbuhan dapat dideteksi sedini mungkin dan intervensi langsung dapat dilakukan. Jadi itu tadi yang saya katakan bahwa adanya percepatan pertumbuhan. Jika kita melihat pertumbuhannya ini tidak sesuai dengan kurva atau pertumbuhannya tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan WHO, hati-hati. Bisa jadi ada penyimpangan pertumbuhan yang ini harus segera kita intervensi. Nah, Gizi Lover bisa lihat bahwa di sini ada jadwal pertumbuhan, jadwal pemantauan pertumbuhan yang harus dilakukan. Ya, 1, untuk bayi lahir sampai usia 1 tahun itu harus dilakukan setiap bulan. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah Gizi Lover, terutama yang sudah mempunyai anak-anak bayi atau balita, apakah sudah membawa anaknya ke posyandu atau belum? Ya, kalau belum kenapa? Nah, misalnya ada pertanyaan, Pak, ini kan kondisi pandemik, nggak ada posyandu yang buka. Oke, bisa jadi begini. Tidak ada posyandu yang buka, tapi Gizi Lover bisa melakukannya sendiri. Ya, bisa melakukannya sendiri. Dengan apa? Di rumah, misalnya ada ukuran baju gitu, meter line, itu bisa digunakan untuk mengukur, memperkirakan apakah kira-kira anak saya bertambah tinggi badannya atau tidak. Kemudian bisa lihat secara berat badan, bisa jadi beli timbangan gitu ya, beli timbangan. Mudah-mudahan timbangannya juga tidak terlalu mahal ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memantau untuk bayi lahir sampai usia 1 tahun itu usahakan bisa dilakukan setiap bulan ya. Nah, untuk kondisi pandemik ini mungkin beberapa para kader posyandu atau bisa jadi ahli gizi di puskesmas itu bisa melakukan misalnya pemantauan melalui virtual ya, pemantauan melalui virtual misalnya bisa jadi dengan Zoom atau dengan Google Meet. Itu diedukasi ibu-ibunya, kemudian disuruh lihat gitu ya, berat badannya, tinggi badannya. Yang pasti artinya dalam kondisi pandemik ini memang kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi bisa kita coba substitusi ya, kita ganti dengan pertemuan virtual seperti itu. Nah, Gizi Lover yang kedua, usia 1 sampai 5 tahun itu coba diamati pertumbuhannya itu setiap 3 bulan sekali ya. Tapi untuk berat badan tetap dia harus dilakukan 1 bulan 1 kali. Nah, untuk usia anak sekolah sampai remaja itu tetap harus diukur, harus dipantau ya. Minimal itu adalah 1 dalam setahun ya, sekali dalam 1 tahun. Syukur-syukur kita care gitu ya, misalnya di rumah kita punya alat untuk mengukur tinggi badan, itu bisa kita lakukan mandiri. Yang penting kita jangan melihat bahwa kita memantau pertumbuhan itu hanya sekedar ngukur, mencatat gitu ya. Tidak seperti itu. Bahwa ternyata pertumbuhan itu atau tinggi badan itu bisa menggambarkan kondisi-kondisi tubuh ya, kondisi-kondisi yang ada dalam tubuh kita. Nanti saya akan ambil contoh ya, saya akan memberikan contoh bahwa terjadinya perkembangan yang terhambat atau pertumbuhan atau tinggi badan itu yang tidak mencapai pada kecepatan sebagaimana mestinya, itu ternyata sudah terjadi adanya inflamasi, adanya gangguan penyerapan dalam usus kita. Kita lihat, ini adalah penelitian yang saya lakukan sendiri bahwa bagi mereka anak-anak yang memiliki nilai pertumbuhannya itu ternyata kecepatan pertumbuhannya itu menurun, yang biasa kita ukur dengan nilai Z-score standar WHO, ternyata sudah terjadi inflamasi dan sudah terjadi malabsorpsi. Kita lihat bagaimana datanya. Baik, Gizi Lover, kita lihat, kita lanjutkan.
Sebelum saya melihatkan atau menampilkan penelitian yang saya lakukan, saya akan memberikan sedikit informasi bahwa ada faktor-faktor yang berperan dalam proses pertumbuhan. Apa saja? Ini pasti yang teman-teman yang ahli gizi sudah tahu sekali, sudah tahu karena ini sudah kita pelajari mulai dari D3, D4 gitu ya. Teman-teman yang D3, D4, S2, S3 ini menjadi suatu hal yang sudah makanan sehari-hari untuk kita ketahui. Nah, jadi ini adalah model faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi yang dimodifikasi dari UNICEF. Itu ada yang faktor tidak langsung dan faktor langsung. Faktor langsung itu sama-sama kita ketahui antara konsumsi makanan dengan status infeksi itu kejar-kejaran tuh. Artinya kalau konsumsi makanannya baik, tapi si anak itu mendapatkan infeksi, mendapatkan penyakit, ya sudah, makanan yang dimakan itu menjadi konsumsi si penyakitnya, bukan menjadi konsumsi si anak ya. Karena bisa jadi infeksi ini kan bisa jadi dari mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita. Bisa bentuknya bakteri, bisa bentuknya cacing, bisa bentuknya amuba atau protozoa, bahkan kondisi sekarang bisa juga dalam bentuk virus. Itu adalah kondisi-kondisi infeksi yang bisa masuk ke dalam tubuh si anak. Sehingga tadi antara konsumsi makanan dengan status infeksi itu harus clear ya, artinya status infeksi, jika anak itu terinfeksi maka harus diselesaikan infeksinya ya. Setelah itu baru makanannya ditambah lagi ya, makanannya diperbaiki. Nah, kita akan lihat nih bahwa tadi anak-anak yang mengalami gagal untuk pertumbuhan itu ternyata walaupun konsumsinya bagus tapi ada status infeksi, maka akan terjadi hambatan dalam pertumbuhan. Nah, ini semua berasal dari mana? Berasal dari pola asuh. Jadi kalau misalnya si ibu itu misalnya bawa anak sambil nyuapin, kemudian tidak pakai alas kaki, bawa anak nyuapinya itu keliling bukan hanya keliling halaman rumah, tapi keliling RT gitu ya sambil lihat-lihat. Nah, nggak pakai kaos kaki, terkadang habis nyuapin megang sendal atau megang uang sambil belanja nyuapin. Nah, itu kan ada faktor kontaminasi dari tangan. Nah, ini harus diperbaiki. Nah, Gizi Lover bisa lihat juga selain pola asuh tadi ya, ada ketersediaan dan pola konsumsi rumah tangga. Jadi si anak itu adalah makhluk yang pasif. Bagaimana ya tergantung bapak ibunya. Bapak ibunya mau menyiapkan nggak makanan yang baik? Bapak ibunya mau memberikan nggak makanan yang memang terjamin nilai gizinya? Nah, selain itu yang tadi saya katakan bahwa kita juga harus memanfaatkan pelayanan kesehatan. Kalau pelayanan kesehatan itu tidak kita manfaatkan, posyandu itu kita abaikan, padahal kader posyandu sudah datang ke rumah untuk woro-woro untuk para ibu-ibu yang punya balita untuk datang ke posyandu, ternyata kita abai, ya sudah wassalam ya. Jadi secara umum seperti itu. Pola asuh juga termasuk misalnya ibu yang punya bayi itu tidak memberikan ASI eksklusif. Ya, bayi masih misalnya 3 bulan sudah diberikan air tajin, sudah diberikan makanan-makanan lain selain ASI, itu juga berbahaya. Kenapa? Karena sebenarnya kondisi-kondisi di bawah dari 6 bulan itu organ tubuhnya belum siap. Nah, yang terjadi ketika organ tubuhnya itu belum siap, ya udah jangan dreng. Kenapa? Justru tadi ususnya jadi rusak. Penyerapannya juga tidak bisa optimal. Penyerapannya tidak optimal, gimana dia bisa mendapatkan sumber daya atau material-material untuk pertumbuhan? Balik lagi, bayi itu adalah makhluk yang pasif. Ketika terjadi gagal tumbuh, yang harus dipertanyakan, yang harus dikoreksi bukan bayinya, tapi yang harus dikoreksi adalah pola asuhnya bagaimana, ya. Jadi jangan merasa pede kita punya tinggi badan yang baik, bapak ibunya punya tinggi badan yang baik, tapi tadi anaknya terabaikan dalam pola asuh, dalam pemberian makanannya. Jadi balik lagi, Gizi Lover, Rumah Gizi akan hadir untuk memberikan edukasi mengenai suara isi piringku. Baik, kita lanjutkan. Saya coba nge-zoom ya, maksudnya zoom in, zoom out. Saya coba zoom in, coba saya dekatkan lagi tadi yang saya jelaskan bahwa adanya faktor konsumsi pangan, kemudian adanya faktor infeksi. Nah, faktor infeksi bahwa status gizi itu dipengaruhi tadi adanya keturunan, kemudian adanya asupan energi dan zat gizi makro. Kemudian di sini ada hormonal lainnya. Nah, untuk penelitian saya ini saya coba karena adanya keterbatasan coba dengan kondisi
insulin growth factor 1 ya, atau kemudian growth hormone, tapi saya melihat adanya tiroidnya ya, apakah kelenjar tiroidnya berfungsi atau tidak. Kemudian saya memeriksa adanya inflamasi dalam usus atau kerusakan dalam usus, dan fungsi dari usus itu sendiri yaitu penyerapan ya. Kemudian saya memeriksa adanya infeksi dalam usus. Infeksi parasit itu saya cek yaitu dari cacing ya, cacing, kemudian amuba atau protozoa ya. Nah, gizi lover bisa lihat nih di sini bahwa inflamasi usus itu sebenarnya bisa direduksi. Direduksi dari apa? Dari mikrobiota usus. Jadi kalau misalnya ada zat-zat atau bakteri-bakteri yang patogen itu masuk ke dalam usus si anak, itu akan segera dieliminir ya oleh apa? Oleh mikrobiota yang baik dalam usus. Nah, itu dapatnya dari mana? Mikrobiota usus yang baik itu juga membutuhkan makanan. Makanannya dari mana? Nanti di sini ada faktor perlindungan dari ASI. Jadi ada sekresi imunoglobulin A itu bisa didapatkan dari ASI. Nah, kalau ASInya tidak optimal, ASInya 2 bulan sudah di stop, ASInya boro-boro ASI eksklusif gitu ya. Nah, ini tidak pernah diberikan ASI ya karena ibunya sibuk bekerja dan sebagainya. Ini hati-hati. Maka tadi ada resiko-resiko terjadi gagal tumbuh karena pola asuh yang kurang optimal. Baik, ini sebagai contoh perhitungan bagaimana bahwa genetik seseorang, tinggi badan orang tua itu mempengaruhi tinggi badan si anak. Ini yang kita sebut dengan potensial genetik, tinggi potensi genetik. Jadi seorang anak laki-laki dia memiliki tinggi potensi genetik dari ayah dan ibunya. Jadi rumusnya itu adalah untuk anak laki-laki, tinggi badan ibu ditambah dengan tinggi badan bapak ditambah 13 dibagi dengan 2, kemudian plus minus 8,5 cm. Sementara kalau untuk anak perempuan, tinggi badan ibu dikurang dengan 13, kemudian ditambah dengan tinggi badan bapak dibagi 2 di plus minus 8,5 cm. Sebagai contoh, saya memberikan contoh, misalnya tinggi badan orang tua 167,5 cm, kemudian tinggi badan ibu 149 cm. Kita hitung untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi potensi genetik tinggi badannya seorang anak itu, untuk anak laki-laki jika ibunya 149, bapaknya 167, dia bisa lebih rendah dari bapaknya dan bisa lebih tinggi dari bapaknya. Jadi dia bisa punya potensi genetik yang lebih tinggi dari bapaknya, yaitu 173,25. Jadi sekali lagi, jangan merasa minder untuk yang misalnya, tinggi badan saya pendek, nanti saya gimana anak-anak saya, apakah pendek juga? Belum tentu. Kita masih punya potensi genetik, ini yang kita sebut ya, tinggi potensi genetik. Nah, kita lihat ternyata balik lagi, ini yang kita sebut dengan kanalisasi potensi genetiknya 156 sampai 173, tergantung nutrisinya, tergantung gizinya. Apakah orang tuanya mau memberikan gizi yang optimal, apakah orang tuanya mau memberikan makanan yang baik, apakah orang tuanya mau memberikan pola asuh yang baik, ya nanti akan tercapailah kanalisasi yang optimal. Bahkan tadi bapaknya 167, anaknya bisa 173, ibunya 149, anaknya bisa 173 ya. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi memang ini adalah potensi genetik, tinggi potensi genetik yang akan diperoleh oleh anak jika tadi ada optimalisasi terhadap makanan ya. Nah, gizi lover bisa lihat, saya ini ambil dari kejadian gagal tumbuh di Indonesia pada tahun 2013. Nah, kita lihat bahwa anak-anak yang gagal tumbuh itu jadi anak-anak Indonesia ketika lahir itu rata-rata umumnya mereka lahir dalam kondisi yang normal. Anak-anak itu lahir dalam kondisi yang baik. Nah, kemudian terjadinya gagal tumbuh pada fase apa? Pada fase setelah masuk usia 3 bulan. Nah, kok masuk 3 bulan? Iya, karena di sini bisa jadi tidak diberikan ASI secara optimal, tidak diberikan ASI secara eksklusif, sehingga anak yang tadi di awal saya katakan bahwa tadi organ tubuh si anak ini dia belum tumbuh secara optimal, sehingga kita masukkan makanan-makanan yang dari luar selain ASI, maka tadi ususnya jadi rusak.
Ya karena ususnya itu belum siap untuk menerima makanan dari luar. Kita suapin air tajin, kita suapin misalnya mohon maaf susu formula, itu kan belum siap si anak. Ya, balik lagi susu manusia itu adalah yang terbaik adalah ASI seperti itu, ya. Karena kandungan-kandungan gizinya boleh dilihat, boleh dibandingkan, ya. Saya tidak mau menyebutkan secara detail bahwa susu ASI itu jauh lebih baik, menjadi makanan yang sempurna, menjadi makanan yang optimal karena dia dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Seperti itu, ya. Jadi kita lihat bahwa gagal tumbuh itu terjadi mulai masuk pada usia 3 bulan. Disinilah pola asuh sanitasi, misalnya ibunya nyuapin tidak cuci tangan dulu, atau nyuapin sambil jalan-jalan keliling kampung, terpapar dengan mikroorganisme lainnya, itu bisa terjadi, ya. Baik, next. Nah, kita akan lihat, kita punya standar antropometri atau pengukuran tinggi badan yang sudah mengadop pada standar WHO. Jadi ada yang kita sebut dengan berat badan berdasarkan umur. Ini yang nanti kita sebut istilahnya kalau dia di bawah dari standar dengan gizi buruk, ya. Atau minimal, jadi bertahap tuh, ada gizi lebih, gizi baik, gizi kurang, gizi buruk. Nah, misalnya untuk yang panjang badan, itu ada yang kita sebut dengan pendek, sangat pendek gitu ya, normal. Nah, kemudian berat badan berdasarkan panjang badan, sangat kurus. Nah, ini sudah ada standarnya. Dan kita Indonesia, ini rujukannya udah rujukan internasional. Jadi standar yang kita gunakan itu bukan hanya untuk Indonesia, bukan. Jadi standar yang digunakan oleh Kemenkes, standar yang digunakan oleh Indonesia itu sudah merujuk seluruh data-data internasional. Jadi kalau anak kita masuk dalam kurvanya itu adalah tinggi, berarti anak kita sudah tinggi berdasarkan standar internasional, ya, bukan standar nasional. Nah, kita lihat parameter apa saja sih yang bisa dilakukan untuk menilai pertumbuhan fisik. Yang pertama adalah umur. Jadi umur itu, yang tadi di awal saya katakan, anak bertambah umur, maka dia akan bertambah berat badan, dia akan bertambah tinggi badan. Sehingga umur ini harus benar-benar dipantau. Ya, sehingga kita harus mulai melihat tuh, ketika kita lihat pas anak kita masuk sedang bermain gitu ya, atau kumpul dengan keluarga, ada saudaranya yang seumuran, kok tinggi badan anak saya, kok panjang badan anak saya segini-gini aja, sementara kakaknya gitu, sepupunya sudah mulai mengalami pertumbuhan. Nah, ini kita harus galau. Kenapa? Harus dikoreksi. Ya, jadi benar-benar harus dikoreksi, apakah dari pola makannya, apakah dari infeksinya. Karena apa? Karena ini nanti akan berdampak kepada fungsi-fungsi organ tubuh lainnya, ya. Nah, kemudian parameter lainnya adalah berat badan. Berat badan ini juga, ya, artinya kita bisa beli handphone yang harganya 1 juta ke atas gitu ya. Kenapa kita tidak bisa beli timbangan berat badan, ya, timbangan yang harganya mungkin masih sekitar range-nya itu 100-200. Nah, kenapa? Karena tadi Bapak Ibu sekalian, gizi lover sekalian, berat badan bagi seorang bayi, berat badan bagi seorang anak ini menandakan keberhasilan dia menyerap zat-zat gizi. Kalau berat badannya tidak bertambah, semakin bertambahnya umur, berat badannya tidak bertambah, maka hati-hati karena boleh jadi asupan zat gizinya juga terganggu. Nah, ini kita lihat kalau kita ke posyandu, kalau gizi lover suka ke posyandu, tapi nggak pernah ya ke dalam posyandu itu ada yang ngontok-ngontok piring. Ayo ke posyandu, datang ke posyandu. Tapi boleh juga sih sekali-kali, nanti misalnya ada beberapa posyandu saya saranin biar pada datang ketok piring gini. Menandakan posyandu sudah dibuka. Jadi gizi lover bisa lihat, dan mungkin sudah pernah ngalamin ditimbang. Enggak juga. Jadi ngalamin bagaimana bawa anaknya itu ke posyandu untuk ditimbang. Jadi ini adalah timbangan-timbangan yang biasa digunakan di posyandu. Gizi lover jangan berpikiran, wah jadul banget sih, kenapa pakai dacin? Itu kan timbangan daging gitu ya. Jangan salah. Timbangan ini dia memiliki akurasi yang luar biasa. Dia tidak menggunakan pegas, sehingga bertahun-tahun digunakan, itu kalibrasinya sangat terjaga, ya. Akurasinya sangat terjaga dibandingkan timbangan yang menggunakan pegas, ya. Tapi memang hati-hati dalam menggantung dacin ini, pastikan harus kuat, jangan sampai pas lagi menimbang anak dacinnya jatuh. Nah, itu malah jadi musibah, ya. Nah, nanti ada juga modifikasi, dibikin segitiga seperti yang di kanan ini, itu misalnya biasanya kan digantung di antara pintu gitu ya. Nah, itu digantung.
atau kita bikin modifikasi ada kaki 3 itu digantung. Yang pasti ini harus dibuat sekuat mungkin sehingga anak itu tidak terjadi tragedi yang tidak diinginkan. Nah, kita juga biasa juga menggunakan timbangan injak. Tapi ingat, timbangan injak yang digunakan ini bukan timbangan injak yang menggunakan pegas ya, karena pegas itu harus berulang kali dikalibrasi. Nah, bagi anak-anak yang tidak nyaman ditimbang dengan dacin, itu bisa ditimbang dengan timbangan injak seperti ini. Misalnya ibunya naik dulu, kemudian langsung nanti anaknya, kemudian nanti tinggi badan ibu plus anak, itu nanti dikurangi dengan tinggi badan ibu saja. Itulah tinggi badan berat badan dari si anak. Nah, ini juga salah satu timbangan yang bisa digunakan ya, timbangan yang bisa gunakan. Ini juga tidak menggunakan pegas, ini memiliki akurasi yang bagus ya. Nah, kemudian Gizi Lover, untuk selanjutnya parameter untuk menilai pertumbuhan fisik adalah dengan panjang badan atau tinggi badan. Jadi tinggi badan itu akan melihat masa lalunya. Jadi ingat, mereka yang mengalami tinggi badan di bawah dari rata-rata, di bawah dari nilai standar, dievaluasi masa kecilnya. Jika saya misalnya merasa kok saya tinggi badannya tidak seperti teman-teman saya gitu ya. Misalnya kita sudah usia kuliah atau kita sudah bekerja atau kita sudah ya intinya sudah melalui masa remaja gitu ya. Kok tinggi badan saya tidak baik gitu ya, tidak sesuai dengan teman-teman sebayanya. Coba dievaluasi apakah masa kecilnya dia mendapatkan zat gizi yang baik atau tidak. Kemudian dievaluasi kembali apakah pada masa kecilnya terjadi infeksi atau tidak ya. Atau misalnya tadi, apakah pada masa kecil masa bayi mendapatkan ASI yang baik atau tidak. Apakah sudah sesuai ASI eksklusif 6 bulan, kemudian apakah sudah sesuai pola makannya. Nah, itulah yang berdampak pada tinggi badan. Tapi jangan salah, tinggi badan ini nanti akan berdampak kepada pertumbuhan menjadi indikator pertumbuhan organ tubuh lainnya. Nah, Gizi Lover, ini yang saya sampaikan bahwa kita memiliki standar WHO yang kita adop adalah WHO tahun 2005 itu standar internasional. Jadi anak terkadang tidak bisa diukur secara tinggi badannya sehingga kita harus mengukur dengan panjang badan. Nah, ini teman-teman yang ahli gizi ini sudah biasa nih mengukur melalui panjang badan. Tetapi jangan salah, ukurannya itu ketika diukur dengan cara berdiri, maka dia harus ditambah dengan 0,7 cm. Kalau misalnya diukur dengan cara tidur, maka harus dikurangi 0,7 cm. Kenapa? Karena postur tubuh si anak ketika akan diukur itu, Gizi Lover bisa lihat anak-anak itu usia di bawah dari 2 tahun itu kakinya itu tidak bisa lurus secara sempurna ya, sehingga dia harus agak ditekan sedikit baru diukur ya. Jadi memang agak posturnya agak bengkok ya. Itu suatu yang alamiah. Nah, ini beberapa penelitian yang saya ambil bahwa zat gizi itu sangat-sangat mempengaruhi terhadap pertambahan panjang badan atau tinggi badan ya. Di sini ada penelitian, ini semua penelitian diambil di Indonesia ya. Ada penelitian yang di Bangkalan, kemudian ada penelitian di tempat lain nih. Ini menyatakan bahwa protein itu mempengaruhi terhadap tinggi badan ya. Karbohidrat juga demikian ya. Jadi balik lagi, kanalisasi bisa tercapai secara optimal jika asupan zat gizi juga tercapai secara optimal. Nah, ini penelitian saya Gizi Lover. Saya meneliti ada sebuah parameter ya, ada biomarker yang saya sebut dengan REX1B. Jadi biomarker ini REX1B ini adalah penanda jika terjadi kerusakan dalam usus kita. Jadi kalau kerusakan usus kita itu semakin banyak, semakin lebar, misalnya kayak luka gitu ya, luka misalnya kita berdarah gini, jatuh, anak-anak jatuh luka, semakin lukanya lebar maka tadi REX1B-nya itu semakin tinggi nilainya. Jadi dia seperti zat pelapis untuk melapisi usus kita agar usus kita tetap terjaga. Tetapi semakin banyak kita menemukan adanya REX1B ya, saya ambil ini dari usus dari feses ya. Jadi ada mekanismenya secara biokimia, saya ambil dari feses. Nah, ini menandakan bahwa sudah terjadi adanya inflamasi atau mulai adanya luka-luka dalam usus kita. Nah, sementara yang grafik yang tinggi, yang Y, itu adalah grafik perubahan nilai Z-score. Gizi Lover bisa lihat bahwa mereka yang mengalami penurunan zat gizi, penurunan nilai Z-score panjang badan berdasarkan umur, ternyata
dia mengalami inflamasi usus. Nah, bisa bayangin mereka yang ini baru dari faktor inflamasi ya, mereka yang mengalami penurunan nilai Z-score. Penurunan nilai Z-score maksudnya kurva gitu ya, bukan berarti tinggi badannya menjadi turun atau panjang badannya menjadi turun, bukan. Kita ada plot, jadi tinggi badan berdasarkan umurnya dilihat, nanti dikonversi menjadi Z-score, kita lihat apakah Z-score-nya naik, apa Z-score-nya turun. Nah, yang nilai Z-score panjang badan berdasarkan umurnya itu mengalami penurunan, ternyata dalam ususnya itu sudah terjadi luka. Nah, kita lihat, lah di sini ternyata yang terjadi luka itu bukan hanya pada anak-anak pendek. Jadi saya meneliti baik anak pendek maupun anak yang normal. Nah, ternyata anak yang normal pun juga beresiko untuk terjadinya inflamasi. Nah, anak yang normal pun itu ternyata beresiko juga terjadinya penurunan nilai Z-score. Jadi, kalau kita punya anak nih, jangan merasa aman saja tuh dalam kurun waktu 0 sampai 5 tahun. Kalau tidak kita jagain, tidak kita asuh, kita tidak pantau pertumbuhannya, tidak kita pantau makanannya. Tadi jangan salah, jika anak itu tinggi badannya nggak bertambah gitu ya, kecepatannya tidak bertambah. Nah itu tadi, lama-lama akhirnya teman-temannya pada bertambah, nilai Z-score-nya gitu ya. Nah anak kita ternyata tidak bertambah. Ini hati-hati, ternyata dari penelitian saya, ini anak sudah terjadi inflamasi, ini anak sudah terjadi luka dalam ususnya. Nah usus itu mau nggak mau dia adalah pintu masuk dari zat gizi. Kalau misalnya pintu masuknya itu sudah rusak, zat gizinya tidak bisa diserap, bagaimana si anak itu bisa memanfaatkan zat gizi untuk pertumbuhan? Jadi sekali lagi, ini saling punya korelasi yang erat, bahwa tinggi badan itu juga berasal dari mengekspresikan, menggambarkan terhadap kondisi usus. Dan usus ini ternyata dia usus itu sebagai pintu masuk mengoptimalkan pertumbuhan tadi. Kanalisasi yang sudah ada, yang tadi misalnya tinggi badan bapak, bahkan tinggi badan ibunya 145, anaknya bisa 172 anak laki-lakinya. Tapi kalau ternyata ada luka, tidak bisa optimal. Jadi kanalisasinya bukan pada yang high gitu ya, tapi pada kanalisasi yang bawah ya. Baik, gizi lover, kita bisa lihat ini selanjutnya. Saya melakukan penelitian selain inflamasi, selain luka, saya juga melakukan penelitian terhadap penyerapan usus. Ternyata mereka yang tadi ususnya luka, inflamasi ditandai dengan biomarker REX1B, ternyata mereka banyak yang malabsorpsi, banyak yang terhambat penyerapannya, banyak yang penyerapannya itu tidak optimal, dan ini signifikan. Kita lihat angkanya sangat jauh sekali. Kalau kita lihat persentasenya sangat jauh. Jadi lebih dari separuh, 58% itu anak-anak yang mengalami peningkatan kadar REX1B, ya, itu juga mengalami penurunan nilai silosa. Silosa itu untuk penyerapan, ya. Bahkan kalau kita total, jadi dari total sampel saya itu 58 anak itu mengalami peningkatan kadar REX1B, artinya mengalami luka dalam ususnya dan mengalami penyerapan yang bermasalah atau malabsorpsi, ya. Nah, hati-hati. Jadi hati-hati ya. Sebaik apapun makanan yang masuk ke anak tapi fungsi penyerapannya terganggu, maka tadi zat gizinya tidak akan teroptimalisasi untuk pertumbuhan. Baik, gizi lover, kita lihat lagi. Saya juga akhirnya coba menganalisis lebih lanjut mereka yang mengalami, walaupun ini tidak signifikan karena sampelnya juga tidak terlalu banyak, tapi kita lihat persentasenya. Mereka yang mengalami penyerapannya bermasalah, ya, malabsorpsi, ternyata lebih banyak terjadi penurunan nilai Z-score. Ya sudah jelas, artinya luka, kemudian penyerapannya terganggu, pertumbuhannya juga terganggu, ya. Jadi ini saling berkorelasi, ini saling berhubungan. Jadi hati-hati, ya. Jadi balik lagi tadi di awal saya katakan, kita jangan melihat, mengukur gitu ya, kemudian mencatat, atau misalnya kita menimbang, mencatat, udah selesai sampai situ. Tidak. Jadi setelah kita mengukur, ya mengukur tinggi badan atau menimbang berat badan, kita catat, kita coba konversikan gitu ya, konversikan ke standar yang ada. Apa yang terjadi? Kalau terjadi peningkatan, alhamdulillah. Kalau terjadi misalnya, ya harus terjadi peningkatan. Kenapa? Karena anak semakin tambah umur, maka harus bertambah berat badan dan
tinggi badan ya. Kalau terjadi penurunan hati-hati ya, karena ini berisiko terjadinya usus yang bermasalah. Nah, ini penelitian di Nepal, ternyata anak-anak yang penyerapannya terganggu, malabsorpsi itu diawali dari mana? Diawali dari penyapihan yang terlalu dini. Anak belum siap, ususnya belum siap, udah dijejelin makanan-makanan lain. Harusnya diberikan ASI, bukan selainnya, ya. Kalau diberikan selainnya, ya udah hati-hati, ususnya akan bermasalah, ya. Ini menjadi warning kita bahwa ASI itu adalah makanan utama bagi bayi, ya. Apalagi 0 sampai 6 bulan itu tidak boleh makan lainnya kecuali ASI, ASI dan ASI. Nah, kita lihat Gizi Lover, selain tinggi badan, berat badan, kita juga melihat adanya lingkar kepala. Nah, lingkar kepala itu menandakan apa? Lingkar kepala itu menandakan volume otak. Jadi kalau lingkar kepalanya itu lebih besar dari normal, ini yang lebih besar dulu. Nah, itu rata-rata umumnya ada 3 kemungkinan. 88% itu IQ-nya normal. 5% itu ada kemungkinan keterbelakangan mental tingkat ringan. 7% ada keterbelakangan mental tingkat berat. Nah, tapi sekali lagi, kalau lingkar kepalanya itu lebih kecil dari normal, ini yang ada resiko. Ya, resikonya apa? Keterbelakangan mental. Nah, hati-hati. Jadi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya sudah menciptakan tanda-tanda dalam fisik kita, yaitu lingkar kepala, kemudian berat badan, tinggi badan. Tinggal masalahnya kita mau care nggak? Kita mau peduli nggak dengan tanda-tanda fisik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu tanda-tanda fisiknya itu bukan hanya sekedar tanda fisik yang bisa kita lihat, kita amati, bukan. Tapi sebenarnya itu sinyal yang Allah berikan agar kita lebih care kepada anak-anak kita, ya. Baik, ini suatu algoritma untuk anak-anak yang pendek. Saya tidak mau menjelaskan secara detail, tapi intinya ini tadi. Yang sebelum saya jelaskan bahwa tanda-tanda pendek itu bukan sekedar masalah pendek atau tidak pendeknya saja, tapi juga bisa kepada adanya kelainan tulang, ada kelainan hormonal gitu, ada kelainan genetik, itu bisa terjadi, ya. Jadi sekali lagi, sekarang bagi Gizi Lover yang punya anak atau punya bayi atau mau berencana punya anak gitu ya, nah hati-hati, menjadi hal yang penting kita memantau status gizi, menjadi hal yang penting kita memantau pertumbuhan, menjadi hal yang penting kita memantau berat badan. Karena anak semakin bertambah umur, semakin bertambah berat badan, semakin bertambah tinggi badan. Dan sekali lagi, pada usia 0 sampai 2 tahun, motor penggerak utama pertumbuhan adalah gizi, bukan yang lainnya. Baik, itu aja Gizi Lover yang bisa saya sampaikan, diskusinya mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang salah, menyinggung dan sebagainya, kurang berkenan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam channel selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Insya Allah kita akan coba ketemu dalam waktu-waktu yang akan datang untuk diskusi yang lebih hangat, lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Rumah Gizi, suara isi piringku.